Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat selalu, amin. Nah, kali ini saya memiliki bibit cabai hot banana yang baru berusia 7 hari dari sejak semai biji, dan ini rencana akan saya tanam di pot. Agar tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik dan bebas dari jamur patogen, tentu saja media tanam yang digunakan tidak boleh asal-asalan. Nah, tanaman cabai ini sudah berusia 15 HST dan pertumbuhannya kelihatan sangat baik dan kelihatan sehat seperti ini. Nah, ini bagian bawahnya kelihatan sangat baik, pertumbuhan batang juga sangat baik. Nah, dengan menggunakan media tanam yang tepat, tanaman kita dapat tumbuh dengan baik dan bebas dari jamur. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, tanaman cabainya kelihatan sangat sehat sekali. Dan media tanam ini cocok untuk semua jenis tanaman, baik tanaman cabai, tomat, atau tanaman hias, karena saya sering mencobanya teman-teman. Dan ini tanaman tomat saya sudah beberapa kali dipetik, tapi buah masih produktif dan bunga tidak mudah rontok dan dapat berbentuk buah dengan sangat baik, meskipun tidak saya bantu dengan pupuk dari warung. Nah, untuk persiapan menanam cabai hot banana di pot, saya akan berburu media tanam yang bagus dan nanti saya akan memperlihatkan cara mengolah dan menggunakan media tanam. Oke, sebelum berangkat jangan lupa pelindung diri kita, yaitu sarung tangan dan sepatu bot untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan di sini juga saya sudah menyediakan wadah, kemudian sendok seperti ini untuk mengambil bahan-bahan media tanam yang saya perlukan nanti. Dan yang terakhir adalah karung sebagai wadah. Dan bahan-bahan apa saja yang akan saya buru di hutan, untuk itu ikutin terus sampai selesai. Bu, lagi ngapain Bu? Lagi nyasap. Emang mau kemana? Mau nyari media tanam. Oh, ya udah ayo nyari kadinya. Makasih Bu. Ya. Nah, sekarang saya sudah menemukan target yang pertama, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar ini terdiri dari daun, batang, dan ranting bambu. Dan teksturnya sangat lembut sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini bahan media tanam yang sering saya gunakan, baik di pot, di polybag, atau di ladang. Dan hasilnya sangat bagus sekali teman-teman, baik untuk menyuburkan tanaman atau tanah. Dan konon, menurut salah satu artikel yang pernah saya baca, Abu Bakar daun bambu ini memiliki banyak manfaat untuk tanaman karena Abu Bakar daun bambu atau ranting bambu memiliki kandungan kalium dan fosfor dan silika yang cukup tinggi sehingga dapat memperkokoh batang tanaman dan meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit teman-teman. Dan selain itu, Abu Bakar daun bambu juga dapat meningkatkan pH tanah yang terlalu asam karena Abu Bakar daun bambu ini mengandung kalsium karbonat. Nah, jadi Abu Bakar ini dapat juga menstabilkan tanah teman-teman. Kebetulan ini banyak sekali teman-teman, abunya juga kelihatan tebal. Dan ini ada beberapa titik bekas pembakaran, mungkin 5 karung juga pasti dapat teman-teman. Nah teman-teman, target pertama sudah saya dapatkan. Nah, saya hanya mengambil secukupnya saja karena kalau banyak-banyak bawanya berat. Oke, sekarang kita cari lagi bahan campuran media tanam yang lainnya teman-teman. Nah, ini sudah cukup segini saja. Dan kita akan cari lagi bahan campuran yang lainnya.
Nah, target yang kedua adalah akar serabut pohon bambu teman-teman. Ini yang akan saya ambil untuk dibawa pulang. Dan ini juga sangat bagus untuk dijadikan sebagai campuran media tanam, dan nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara saya dalam penggunaannya teman-teman. Dan saya paling senang menggunakan bahan campuran seperti ini karena dapat membuat media tanam lebih berongga sehingga suplai oksigen dapat terjaga dengan baik di dalam pot atau di dalam polybag. Nah, selain itu juga dapat mempermudah drainase air sehingga air tidak menggenang atau terhambat di daerah perakaran teman-teman. Dan konon menurut yang pernah saya baca, akar bambu adalah sumber perbanyakan PGPR. Nah, kepanjangan PGPR ini adalah Plant Growth Promoting Rhizobacteria, dan bahasa sederhananya adalah perangsang pertumbuhan pada tanaman kita. Dan selain itu teman-teman, pada akar bambu juga terdapat jamur Trichoderma sp. Nah, jamur Trichoderma sp ini dapat dijadikan fungisida agen hayati yang mana untuk mengendalikan jamur patogen sehingga dapat mencegah akar dan batang tanaman kita busuk. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena untuk menghemat durasi. Nah, ini kelihatan banyak sekali teman-teman, dan ini akan saya manfaatkan untuk dijadikan sebagai campuran media tanam. Dan untuk target yang ketiga, di sini saya akan memanfaatkan jerami padi yang sudah lapuk seperti ini. Dan jerami ini sudah saya coba dan hasilnya bagus teman-teman. Nah, terlebih lagi untuk menjaga kelembaban media tanam sehingga media tanam tidak mudah kekeringan. Dan jerami padi juga selain dapat dijadikan penyubur tanaman, tapi bisa juga digunakan sebagai pembenah tanah. Nah, ini akan saya ambil secukupnya saja teman-teman. Nah, sekarang semua bahan sudah terkumpul. Di sini saya sudah menyiapkan takarannya. Ini adalah abu 1 pot, kemudian jerami yang sudah saya cacah 1 pot, kemudian akar bambu 1 pot, dan kemudian tanah 2 pot dengan perbandingan 2:1. Nah, di sini saya tidak menggunakan pupuk kandang karena lagi kosong teman-teman. Jika teman-teman mau menggunakan pupuk kandang, teman-teman bisa menambahkannya 1 pot saja. Dan untuk cara mencampurnya teman-teman, pertama-tama kita siapkan tanah, taburkan tanah 2 pot, lalu kita ratakan tipis-tipis. Dan selanjutnya taburkan juga jerami yang sudah dicacah 1 pot, lalu kita ratakan tipis-tipis. Kemudian taburkan juga abu bakar daun bambu 1 pot, lalu kita campur semua bahan hingga benar-benar tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur merata, hasilnya seperti ini teman-teman. Dan sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara penggunaannya. Pertama-tama siapkan pot 40x40, kemudian siapkan juga akar bambunya. Cara menggunakan akar bambunya seperti ini teman-teman. Letakkan akar bambu di dasaran pot, letakkan secukupnya. Ini berfungsi untuk menjaga drainase air dan agar media tanam tidak keluar dari lubang pot teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi kembali dengan media tanam kira-kira dengan ketebalan 5 cm, jangan full dulu teman-teman. Setelah itu kita letakkan kembali akar bambu di tengah-tengah. Letakkan akar bambu secukupnya saja seperti ini. Dan jika sudah, kita timbun kembali dengan media tanam sampai full. Nah, dengan cara seperti ini maka media tanam tidak mudah padat dan menjaga porositas tanah dalam waktu yang cukup lama teman-teman. Dengan cara seperti ini biasanya akar dapat tumbuh sehat dan cepat sehingga mudah menjalar teman-teman. Setelah selesai mengisi pot dengan media tanam, kemudian kita siapkan pupuk POC Jakaba sebanyak 540 ml untuk 18 liter air. Jika tidak ada POC Jakaba, teman-teman bisa juga menggunakan IM4. Nah, kemudian kita tuangkan
lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur dengan sempurna. Dan selanjutnya kita kocorkan pada media tanam sebanyak 1 gelas minuman mineral untuk 1 potnya teman-teman. Bahkan lebih juga tidak apa-apa karena ini belum ada tanamannya teman-teman. Ini hanya untuk proses fermentasi saja, untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada pada media tanam dan untuk menambahkan mikroorganisme pada media tanam. Dan setelah selesai, kemudian kita tutup dengan karung seperti ini, lalu kita biarkan selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu baru bisa kita gunakan untuk menanam. Dan setelah dibiarkan selama 2 minggu, teksturnya seperti ini. Jika kita sentuh sangat terasa dingin sekali teman-teman. Dan meskipun kita genggam seperti ini akan mudah hancur teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini sudah layak untuk digunakan baik untuk menanam cabai, tomat, terong, atau apa saja sayur-sayuran. Ini sudah bisa digunakan teman-teman. Dan ini biasanya gemburnya itu tahan lama teman-teman. Nah, jadi seperti itulah teman-teman cara membuat media tanam yang biasa saya lakukan. Semoga saja video ini ada manfaatnya. Apabila terdapat suatu kesalahan, mohon kritik dan sarannya untuk kebaikan kita bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.